Shalom, jemaat GKI Klasis Bojonegoro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan program Resapi, renungan singkat memelihara iman. Sebelum kita mendengarkan firman Allah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan telah membangunkan kami pada istirahat malam kami. Kami telah dibangunkan pada pagi hari yang indah dan kami siap untuk melanjutkan kegiatan kami. Tetapi Tuhan, izinkanlah kami memulai hari kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita dan terang di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga 29. Tapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jemaat Tuhan yang dikasihi sungguh oleh Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar sosok Musa? Musa banyak dikenal sebagai sosok yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Musa juga yang berpuluh-puluh tahun lamanya memimpin bangsa Israel di dalam padang pasir untuk menuju tanah perjanjian. Dan Musa juga yang selama berpuluh-puluh tahun lamanya harus menghadapi bangsa Israel yang mudah sekali untuk mengeluh, mudah sekali untuk marah dan protes ketika mereka menghadapi pencobaan besar di dalam hidupnya. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan Musa bukanlah hal yang mudah. Jika kita berada dalam posisinya Musa, belum tentu kita tahan. Dan mungkin kita sudah mundur karena merasa tidak kuat dan tidak mampu. Tetapi apa yang membuat Musa bisa dan mampu melakukan tugas yang diberikan kepadanya? Sesungguhnya itu karena iman. Kisah hidup Musa merupakan kisah tentang iman. Penulis kitab Ibrani dengan tegas mengatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ketika Musa lahir Bapak Ibu, orang tua Musa memiliki iman agar Musa itu diselamatkan dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Ketika Musa kemudian tumbuh besar dan dewasa, ia menjadi seorang pangeran Mesir. Musa memilih untuk meninggalkan jabatannya, statusnya untuk menyelamatkan umat Tuhan. Ia meninggalkan segala kenyamanan, segala kenikmatan, segala hal-hal yang membuat dia itu sungguh enak hidupnya sebagai pangeran Mesir. Dan ketika ia keluar dari Mesir, Musa dengan imannya yang sungguh kuat memimpin bangsa yang besar keluar dari tanah yang selama ini mereka kenal dan mereka tinggali untuk pergi ke sebuah tanah yang tidak pernah mereka lihat, tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang sudah tahu pada akhirnya bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka pertanyaannya adalah di dalam kehidupan kita sekarang ini, beranikah dan mampukah kita sebagai umat Tuhan untuk mengambil keputusan yang sulit seperti Musa? Musa yang harus memilih antara statusnya sebagai pangeran Mesir atau membela umat Allah. Musa yang harus memilih menjadi orang biasa
atau menjadi pemimpin bangsa yang sungguh luar biasa keluar dari tanah yang penuh dengan penderitaan. Musa yang berani menyeberangi Laut Merah ketika dikejar-kejar bala tentara Mesir. Sungguh semuanya karena iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Musa ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iman kepada Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, merupakan jawaban dari segala sesuatu. Apabila manusia mengikuti kehendak Tuhan dan beriman kepadanya, maka yakinlah segala sesuatu akan baik pada akhirnya, seperti yang dialami oleh Musa. Oleh karena itu, pertanyaan akhir buat kita adalah apakah kita tetap mau memilih jalan yang mudah karena ego pribadi kita, atau kita mau memilih jalan yang sulit, yang berliku dan berat, tetapi menjalaninya dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menjadikan baik dan indah pada waktunya. Pertanyaannya ada dan jawabannya ada di Bapak Ibu sekalian. Bisa menjawabnya dalam hati, dan hendaklah itu menjadi komitmen Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini bisa belajar tentang firman-Mu mengenai pentingnya iman terhadap Engkau. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang membuat kami sulit untuk bisa beriman kepada Engkau karena ego kami, karena keinginan hati kami, karena hal-hal yang menekan kami. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan, supaya bisa terus memprioritaskan iman kami kepada Engkau, mempercayai Engkau bahwa Engkau adalah jawaban dari seluruh masalah dan jawaban dari segala pertanyaan yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami mampu melaksanakan segala sesuatu dan indah pada akhirnya. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hari ini menjadi hari yang baik untuk kami dan keluarga kami serta orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan iman. Tuhan memberkati kita semua.